Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Persiapan hatinya sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan kita. Kita mau hati kita dibaharui oleh Tuhan, iman kita bertumbuh melalui renungan ini. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyenangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keyakinan iman. Saudara yang terkasih, nas renungan hari ini menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah penindasan, penganiayaan, hingga bahaya kelaparan dan pedang. Itulah kekuatan atau spirit pemenang yang Allah hendak tanamkan dalam diri setiap orang percaya. Yang terkasih, kunci dari kehidupan yang luar biasa semacam ini terletak pada keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Sebagaimana namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Orang percaya semacam inilah yang akan disebut lebih dari orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Kalau kita berpikir bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus itu akan buas dari masalah, maka kita pasti keliru sama Tuhan. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa hidup orang percaya tidak steril dari penindasan. Hidup orang percaya tidak bebas dari penindasan, kesesakan, penganiayaan,
kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan kematian. Kita pasti mengalami itu. Hidup memang tidak mudah, sedang jemaat Tuhan. Kita tidak sedang piknik di dunia ini, berleha-leha, serta menjadi turis. Tetapi kita sedang berperang melawan dunia ini. Peperangan itu sendiri tidak ringan, sedang jemaat Tuhan. Juga bukan sekedar seperti kiasan atau fantasi. Lawan kita justru musuh yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Lawan kita bukan hanya manusia biasa, bukan darah atau daging. Kita sedang melawan tipu daya iblis yang licik sekali. Iblis kaya dengan pengalaman terhadap begitu banyak orang. Kalau Adam dan Hawa bisa tertipu, juga Salomo yang paling bijak, kita pun bisa juga jatuh dalam tipu dayanya, sedang jemaat Tuhan. Makanya kita harus hati-hati, sedang jemaat Tuhan. Sedang terkasih, betapapun kerasnya peperangan kita, puji Tuhan, ada jaminan yang luar biasa. Kita tidak dibiarkan berperang sendiri. Allah berada di pihak kita. Amin. Dengan kalimat Paulus berseru, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, sedang jemaat Tuhan. Lebih daripada itu, Dia telah memberikan yang terbaik dan termahal, yakni anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Padahal kita menyadari, sedang jemaat Tuhan, bahwa dengan menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup kita, bersama-sama dengan Dia, Allah telah menyerahkan segalanya. Sekali lagi, dengan bahasa Paulus berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bahkan kalau kita bersalah, karena tidak ada manusia sempurna, oleh karena penebusan Yesus yang sudah Dia selesaikan secara tuntas di Kalvari, di kayu salib, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Yesus Kristus siap menjadi pembela buat kita, sedang jemaat Tuhan. Saudara terkasih, sehingga bersama Paulus kita bisa berseru, sebab aku yakin tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan inilah model terbesar kita, sedang jemaat Tuhan, dalam mengarungi hidup di dunia dengan segala persoalannya. Jangan terkasih, seberat apapun pergumulan hidup kita, semuanya itu hanyalah sementara, sedang jemaat Tuhan. Kalau ketika hidup kita berakhir di dunia, kita meyakini adanya janji kehidupan kekal yang kelak akan kita alami dalam kerajaan surga. Jadi mari, sedang jemaat, terus kuatkan iman dan jaga kesetiaan kita sampai akhirnya hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap kuat bersama Tuhan. Kita tetap kuat menghadapi segala cobaan masalah ini, karena kita punya keyakinan iman yang kuat kepada Dia. Seperti yang sudah kita baca tadi, tidak akan ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah jaminan buat kita, sedang jemaat Tuhan. Itu kenapa kita harus ragu, kenapa kita harus takut terhadap segala masalah. Saya yakin, sedang jemaat Tuhan, pasti kuat, pasti semangat di dalam Tuhan. Apapun masalah kita hadapi bersama Tuhan. Dan yakin kita pasti menang. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajari kami bahwa kami memiliki keyakinan iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami memiliki keyakinan yang kokoh. Karena itu Tuhan, kami mau terus memiliki itu di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.